Ayo sama-sama kita semuanya ole 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 ole. Iya, balik lagi ya kita di channel Ngobrol Olahraga. Hari ini hari yang sangat luar biasa, seneng ya. Karena kita bisa melihat Indonesia kembali mendapatkan kemenangan ya. Bukan hasil imbang, bukan hasil kalah, tapi kemenangan. Dan tentunya kemenangan ini menjadi sebuah hal yang baik ya. Karena kemarin menghadapi Bahrain sebelumnya ada sedikit tercoreng ya, yang hampir menang, harus kalah dengan beberapa kontroversi. Tapi kali ini di Gelora Bung Karno, di stadion kesayangan kita, di home kita ya, di rumah kita berhasil mendapatkan kemenangan yang cukup meyakinkan walaupun skornya cukup tipis. Nah ya, jadi kita mau membahas ya, untuk di pertandingan ini ada peningkatan yang luar biasa ya, sangat berbeda ya, dimana Indonesia setelah menyerang yang kemarin kita bahas ya, setelah menyerang kemarin itu terlalu naik, pemain-pemain belakangnya sangat naik sehingga waktu di serangan balik kosong ya kan, Martin Pasnya sendirian. Tetapi kali ini ternyata pemain bertahannya tetap ada di bawah, jadi skemanya cukup baik dimana lini pertahanannya tidak terlalu naik sehingga waktu di serangan balik tidak pernah kalah jumlah. Indonesia tidak pernah kalah jumlah. Setiap di serangan balik selalu penyerang Bahrain bisa 3 orang, bisa 4 orang. Back Indonesia selalu lebih banyak. Waktu penyerangnya 3, yang bertahan bisa sampai 5, 4. Waktu diserang 2 orang, 1 orang bisa lebih banyak. Back itu selalu lebih banyak dari penyerang. Jadi itu sangat ideal sekali ya. Dan juga terlebih lagi selanjutnya lagi seperti yang kita sudah bilang kemarin ya. Kemarin saya sudah bilang di preview Bahrain juga. Waktu selesai dari Australia juga saya sudah bilang, kita udah sering bilang penyerang Indonesia sangat lemah ya. Dan juga saya katakan Ole Romeni boleh ditaruh di tengah, boleh dicoba, karena tendangannya waktu menghadapi Australia cukup membahayakan dan cukup terarah, sangat baik ya. Gol yang dicetak juga tendangannya keras dan baik, dan terbukti di pertandingan ini gol yang disarangkan oleh Ole Romeni sangat terarah, dan juga ada tendangan jarak jauh yang powernya dapat, arahnya dapat. Itu yang sangat penting. Waktu menendang arahnya ke gawang dan ada powernya, sangat luar biasa ya. Dimana pemain-pemain yang lainnya ternyata yang juga merupakan penyerang banyak peluang-peluang kosong, tetapi bolanya keras. Bolanya yang ditendang keras, tetapi arahnya sangat jauh. Padahal ruang sangat terbuka ya, tetapi arahnya sangat jauh. Nah itu dia yang menjadi problem dan masalah. Nah tapi kalau untuk Ole Romeni sendiri berhasil mencetak gol, melesatkan, menyarangkan gol yang sangat baik. Nah jadi bisa digunakan ke depannya untuk menjadi penyerang. Walaupun secara permainan masih berasa dia pemain sayap ya, tetapi secara penyerangan boleh lah. Di saat-saat akhir memang sedikit kekurangan stamina, tapi itu nanti dengan penyesuaian pasti akan semakin baik. Nah jadi banyak pembenahan yang kelihatan di Indonesia ya. Nanti selanjutnya ya, sekitar 3 bulan lagi akan menghadapi China dan Jepang ya, dimana China wajib menang kalau menghadapi China, karena di atas kertas Indonesia lebih jago dari China. Clear, jelas lebih jago dari China, nggak boleh kalah lagi lawan China seperti kemarin kecolongan ya, padahal sudah mendominasi kalah. Kalau China harus menang, menghadapi Jepang targetnya imbang saja. Kalau bisa curi kemenangan luar biasa ya, tapi target imbang lah kalau bisa menghadapi Jepang. Menghadapi China harus menang, wajib menang. Jadi untuk di pertandingan kali ini masih sangat banyak PR-nya ya, bukan berarti kemenangan ini menandakan wah sempurna. Performa tidak sempurna untuk Indonesia, masih banyak yang perlu dibenahi, tetapi sudah cukup bagus, sudah mengarah ke arah yang lebih baik ya. Patrick Kluivert pun sudah tidak seperti kemarin ya. Kalau seperti kemarin full diam ya, hanya setiap kali di pinggir lapangan hanya begitu saja di pinggir lapangan. Kali ini sudah mulai lah ya, walaupun mungkin dalam 90 menit, 85 menit dia diam-diam, tapi adalah sekitar 5 menit memberikan instruksi, memberikan arahan tipis-tipis, sudah mulai ada interaksinya bersama dengan para pemain-pemain. Jadi sudah semakin membaik ya. Untuk Marcelino juga ada satu peluang emas yang miss ya. Sebenarnya ya ada yang banyak yang bilang seharusnya passing ke Ole. Posisinya memang tidak bagus untuk passing ya, karena Marcelino lari ke arah depan, bolanya dari sini, sehingga kalau mau passing ke kanan kakinya nggak bisa ya, kaki kan gini aja ya, kalau mau gini kan ya nggak bisa lah ya, susah ya, tendang ke samping susah. Shooting sudah keputusan yang tepat, tetapi eksekusinya saja yang kurang terarah ya. Mungkin karena masih berfokus kepada power ya, dimana tendangannya keras
karena keras itulah jadi tidak terarah. Padahal ruangan terbuka ya, kalau ruangan terbuka seringkali kita lihat main-main kelas dunia seperti yang mungkin Lionel Messi, Luis Suarez dan para pencetak gol biasa kalau ruang terbuka tidak perlu terlalu keras, yang penting terarah saja, seperti memberikan operan tapi dioper aja ke arah tiang jauh ya kan, dioper saja itu bisa. Dan juga ada Eliano Reinder, sepertinya dia memang berniat untuk menaruh bola di bawah ya, tetapi tidak kena di telapak kakinya ya, kenanya bukan di bagian dalam kakinya tetapi sepertinya kena di tulang keringnya di agak atas ya, jadi makanya bolanya naik ke atas sedikit tidak tepat ya. Itu juga Eliano baru masuk, jadi ya kita maklumi, tetapi saya yakin kita tidak perlu kasih tahu, kita tidak perlu bilangi, kita tidak perlu menghujat mereka. Mereka pun sadar kalau itu adalah kesalahan yang fatal dan mereka pasti mau perbaikinya. Kalau ada kesempatan datang lagi, nggak mungkin mereka melakukan kesalahan yang sama. Saya yakin Marcelino dan Eliano kalau mendapatkan kesempatan yang sama pasti gol, pasti jebol. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami pengalaman nggak enaknya kalau nggak gol ya kan. Mereka punya motivasi ekstra untuk selanjutnya kalau ada kesempatan seperti itu lagi pasti diarahkan ke jaring gawang dengan baik. Kalau bahasa Malaysianya ya jaringan, akan menghasilkan jaringan mereka atau gol. Nah jadi itu ya untuk update hari ini. Tadi kita buat post juga, ada beberapa yang memberikan dukungan ke Indonesia juga ya. Untuk teman-teman boleh dong kasih komen di bawah congratulations untuk Indonesia, berikan selamat. Dan jangan lupa juga subscribe ya ke Ngobrol Olahraga, ke channel kesayangan kita. Nanti kedepannya kita akan memberikan preview-preview lagi. Kita obrolin sama-sama olahraga Indonesia ya. Tidak hanya di sepak bola saja, di berbagai cabang-cabang lain juga kita banyak membahas mengenai olahraga. Jadi untuk para fans olahraga jangan sampai ketinggalan di channel Ngobrol Olahraga. Sekian update hari ini, sampai jumpa di update-update selanjutnya.